Pernah nggak sih ngerasa kalimat yang kamu tulis atau ucapkan itu kok kayaknya datar banget, kurang berwarna? Nah, hari ini kita bakal belajar cara melukis dengan kata-kata pakai dua alat yang super ampuh dalam bahasa Inggris, adjectives dan adverbs. Oh iya, sebelum kita mulai lebih jauh, materi keren ini disusun langsung oleh konten arsitekani Vincentius Jawarut SPD, GRM Adlink. Beliau udah merancang semuanya biar kita bisa paham dengan gampang. Coba deh perhatiin bedanya. Di sebelah kiri kalimatnya the child played. Oke, kita tahu faktanya seorang anak bermain. Tapi lihat yang kanan. Dengan tambahan kata happy dan happily, kita jadi bisa ikut ngerasain ceritanya kan? Nah, ini dia keajaiban dari adjectives dan adverbs. Oke, sekarang yuk kita kupas satu persatu. Kita mulai dari adjectives dulu. Anggap aja adjectives ini kayak kuas dan cat warna-warni yang bisa kita pakai buat melukis dengan kata-kata. Intinya gini, adjective itu tugasnya ngasih nyawa atau deskripsi ke kata benda. Mereka ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak, yang mana sih bendanya? Atau kayak gimana sih orangnya? Pokoknya mereka bikin gambaran di kepala kita jadi jauh lebih jelas dan hidup. Terus, naruhnya di mana sih? Gampang kok. Paling umum, adjective itu ditaruh sebelum kata bendanya. Contohnya, a beautiful flower. Tapi bisa juga ditaruh setelah kata kerja penghubung kayak is. Contohnya, the flower is beautiful. Dua-duanya benar loh, tinggal gimana konteks kalimatnya aja. Nah, sekarang waktunya latihan sedikit. Coba deh susun ulang kalimat yang acak-acakan ini. Kira-kira, di mana ya posisi yang pas buat adjective fluffy? Boleh di-pause dulu kalau mau mikir-mikir. Dan ini dia jawaban yang benar. The fluffy cat sat on the mat. Kata fluffy di sini adalah adjective yang ngejelasin si cat. Dan posisinya pas banget sebelum kata bendanya. Gampang kan? Oke, dari adjectives, sekarang kita lompat ke adverbs. Kalau tadi adjectives itu ibaratnya melukis gambaran, nah adverbs ini lebih kayak sutradara yang ngarahin sebuah adegan. Mereka ngasih detail ke sebuah aksi atau tindakan. Jadi, adverb itu ngasih detail lebih ke sebuah aksi. Mereka ini yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan penting kayak gimana caranya, kapan kejadiannya, di mana lokasinya, atau seberapa sering. Anggap aja mereka ini kayak informan tambahan buat kata kerja. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, ternyata adverb itu ada banyak jenisnya ya. Ada yang ngasih tahu gimana sesuatu dilakuin, kayak quickly. Ada juga yang ngasih tahu kapan kejadiannya, kayak yesterday. Masing-masing punya tugasnya sendiri buat bikin kalimat jadi makin kaya informasi. Terus, gimana dong cara bikin adverb? Tenang, seringnya sih ada satu trik jitu yang gampang banget diingat, yaitu aturan akhiran, li. Caranya super simple. Kita ambil satu adjektif, contohnya quick, terus tinggal kita tambahin akhiran li di belakangnya. Jadi deh, quickly, sebuah adverb yang siap menjelaskan sebuah aksi. Tapi tunggu dulu. Ada beberapa aturan ejaan yang perlu diperhatiin. Kalau katanya berakhiran Y, kayak happy, huruf Y-nya diubah dulu jadi I, baru ditambah li. Ada juga aturan khusus buat yang akhirannya l dan ik. Ini detail kecil tapi penting. Tentu aja, namanya juga bahasa Inggris pasti ada pengecualiannya dong. Aturan li tadi nggak berlaku buat semua kata. Yuk kita lihat beberapa pengecualian yang penting banget sambil kita latihan lagi. Nah, ini penting banget buat diingat. Beberapa adverb yang paling sering kita pakai itu justru nggak ngikutin aturan alay. Mereka ini disebutnya irregular atau tidak beraturan. Jadi mau nggak mau kuncinya ya harus dihafal. Contoh paling klasiknya nih, adjective good berubahnya jadi well, bukan goodly. Terus yang unik, fast dan hard, bentuk adjective sama adverb-nya itu sama persis. Dan hati-hati juga ya, ada jebakan nih. Kata kayak friendly itu kan akhirannya ly, tapi dia itu adjective bukan adverb. Oke, latihan lagi yuk. Lihat kalimat ini. Kalau adjektifnya beautiful, kira-kira adverb-nya apa ya untuk ngelengkapin kalimat kedua? Coba jawab dalam hati. Iya, benar banget. Jawabannya beautifully. Kata ini kita pakai buat ngejelasin bagaimana cara dia bernyanyi. Keren! Siap buat tantangan terakhir? Yang ini agak tricky loh. Gimana dengan kata fast? Coba ingat-ingat lagi soal pengecualian yang tadi kita bahas. Dan jawabannya adalah tetap fast. Ingat ya, fast itu salah satu adverb tidak beraturan. Jadi bentuknya nggak berubah. Kita nggak bilang fastly. Nah, ini poin yang sering banget ngejebak banyak orang. Jadi jangan sampai salah lagi ya.
Jadi, biar gampang ingatnya, pegang aja kalimat ini. Adjectives itu melukiskan gambaran, sementara adverbs itu yang mengarahkan tindakannya. Itu dia inti perbedaan paling mendasar di antara keduanya. Sekarang tantangannya kembali ke Anda. Gimana caranya Anda bisa bikin kalimat-kalimat Anda jadi jauh lebih deskriptif dan menarik? Mulai sekarang, coba deh bereksperimen dengan adjectives dan adverbs dalam percakapan atau tulisan sehari-hari. Selamat mencoba, dan sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.